Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini. Luar biasa, pada sore hari ini saya bisa tampil melalui channel Ilahulo, di mana channel ini kami buat untuk menjadikan ruang informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Gorontalo, terkait dengan pelayanan hukum yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan coba mengangkat topik terkait dengan pendirian perseroan perorangan. Jadi perseroan perorangan ini didirikan atas perintah dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, di mana di dalamnya pemerintah menggagas untuk mengoptimalkan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui usaha mikro dan kecil. Karena terbukti yang bisa bertahan, pelaku usaha yang bisa bertahan di era atau di masa pandemi COVID ini hanya usaha mikro dan kecil. Sehingga melalui Kementerian Hukum dan HAM, usaha mikro dan kecil ini akan memperoleh status badan hukum. Kalau biasanya kita mengenal sebuah lembaga badan hukum itu hanya seputaran pada perseroan terbatas, kepada yayasan, perkumpulan ataupun koperasi, maka khusus untuk perseroan perorangan ini dia berbentuk perseroan terbatas, tapi kepemilikannya secara perorangan atau pribadi. Dasar hukum dari pendirian perseroan perorangan ini tadi saya sudah jelaskan, saya sudah sampaikan bahwa di mana ada lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian juga ada baru-baru ini di tahun 2021 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Nah, dua dasar hukum ini yang menjadi lahirnya pendaftaran perseroan perorangan. Nah, bagaimana karakter atau karakteristik dari perseroan perorangan ini? Ketika orang mendaftarkan perseroan perorangan, dia tidak butuh modal yang besar. Karena kalau kriteria untuk usaha mikro dan kecil itu modalnya cukup 0 sampai 5 miliar. 0, sekali lagi 0 sampai 5 miliar. Kalau udah di atas 5 miliar berarti dia harus berbentuk perseroan terbatas atau PT. Kemudian kedua, cukup mengisi pernyataan pendirian perseroan perorangan. Yang lebih mudahnya lagi, pernyataan ini tanpa harus melalui akta notaris. Dicatat baik-baik. Ketika kita mau mendirikan perseroan perorangan ini, kita tidak butuh akta notaris pada saat pendaftarannya. Tapi ketika kita melakukan transaksi perjanjian dengan pihak lain untuk supaya perjanjian kita ini kuat, maka kita pasti akan menggunakan jasa notaris. Jadi teman-teman notaris tidak perlu khawatir. Nanti teman-teman berpikir usaha saya bisa hilang karena telah lahir jenis usaha baru perseroan perorangan.
Tidak. Memang pada saat pendaftarannya, pernyataannya yang diisi oleh si pelaku usaha mikro dan kecil itu tanpa melalui akta notaris. Tapi kegiatan usahanya ketika dia melakukan transaksi dengan pihak lain, dia membutuhkan yang namanya perjanjian yang dicatatkan melalui kantor notaris. Nah, kemudian kedua, karakteristik dari sebuah persoalan perorangan adalah pendirinya cukup satu orang. Ya, pendirinya cukup satu orang. Dia berlaku sebagai direktur, ya, sebagai pemegang saham, ya. Dia bertindak sendiri. Nah, ini kelebihan dari perseroan perorangan. Kemudian dari perseroan perorangan ini tidak membutuhkan yang namanya komisaris, ya, karena dia bertindak sendiri, tidak perlu diawasi, tidak perlu diini oleh komisaris, ya. Jadi dia sebagai direktur dan sebagai pemegang saham. Nah, kemudian dari sebuah perseroan perorangan, ya, yang jelas yang pertama kalau kita bakal akan masuk kepada sebuah proses pendaftaran, ya, maka yang pertama yang akan dilalui adalah yang jelas pertama pendirian. Jadi kita dirikan perusahaan ini dengan cara masuk ke aplikasi ahu.go.id. Di dalamnya ada fitur tentang pendaftaran perseroan perorangan atau pendirian perseroan perorangan. Kemudian juga ada perubahan. Nah, dalam perubahan ini dimaksudkan dalam kegiatan usaha perseroan perorangan setelah berjalan, kemudian ada yang mau dirubah, entah strukturnya, entah modalnya, maka bisa diajukan perubahan atas lembar pernyataan yang kita buat pada saat pendirian tadi. Kemudian ketiga, dari perseroan perorangan ini bisa dibubarkan. Kalau memang kegiatan usahanya tidak berjalan lagi, ya, tidak berjalan lagi. Kemudian yang keempat adalah kewajiban dari pelaku usaha perseroan perorangan itu harus menyampaikan laporan keuangan. Nah, bagaimana atau apa saja fitur-fitur yang tersedia dalam pendaftaran perseroan perorangan atau aplikasi apa saja yang ada dalam pendaftaran perseroan perorangan secara online. Ya, jadi kalau kita buka akun atau webnya ahu.go.id, maka yang pertama kita harus melakukan registrasi akun. Yang pertama, jangan lupa ya teman-teman sekalian, kita melakukan registrasi akun. Setelah kita memperoleh akun, kita login masuk ke aplikasinya. Kemudian kita melakukan pengisian lembar pernyataan secara online. Di dalamnya sudah jelas ada data-data dari perseroan, ada data-data dari pemilik usaha. Ya. Di dalam aplikasi juga awalnya saya sebutkan kita bisa menemukan perubahan. Ya. Bahkan sampai dengan pembubaran ketika usaha kita tidak berjalan lagi. Ya. Nah, untuk data-data perseroan, ketika kita akses, kita masuk ke lembar pernyataan, maka yang kita akan isi itu yang pertama sudah jelas nama, kemudian ada alamat lengkap dari perseroan, kemudian yang kedua ada jenis kegiatan perseroan, ya, jenis kegiatannya, apa dia menjual barang-barang harian, atau dia restoran, ya, atau dia menjual ikan, ya, atau dia menjual pakaian. Yang jelas pasti modalnya itu berkisar 0 sampai 5 miliar, maksimal 5 miliar. Ya. Nah, kemudian dalam pernyataan juga itu si pelaku usaha atau data perseroan dia mengisi modal usahanya berapa. Untuk membiayai kegiatan usahanya itu dia
memperoleh atau memiliki modal awal itu berapa, ya. Yang jelas kisarannya 0 sampai 5 miliar. Kemudian selanjutnya data pemilik usaha, ya, data pemilik usaha. Yang saya selaku pemilik usaha ini, misalnya, kemudian ada nomor induk kependudukan. Nah, nomor induk kependudukan ini sudah terintegrasi dengan kependudukan dan catatan sipil, ya. Jadi kita akan menyebutkan alamatnya, kecamatannya, kota, dan provinsinya. Nah, kemudian yang terakhir sudah pasti kita akan dimintakan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Itu yang harus kita isi. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat. Apa Pak Ramlan? Apa yang menjadi syarat-syarat dari pendirian perseroan perorangan ini? Yang pertama adalah orang perorangan. Dia tidak berkelompok, ya. Jadi dia hanya sendiri, hanya satu orang. Kemudian syarat kedua, dia warga negara Indonesia. Kalau dia warga negara Indonesia, berarti warga negara asing tidak bisa, ya, tidak bisa. Dengan minimal usianya 17 tahun, minimal usianya 17 tahun. Kalau anak SD, anak SMP sudah pasti belum bisa kalau dia belum berumur 17 tahun. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah cakap dalam hukum, ya. Kalau dia gila, ya, dia kurang waras, dia tidak bisa mendirikan perseroan perorangan ini, ya. Kemudian syarat yang keempat, ini yang penting, dia statusnya harus usaha mikro dan usaha kecil, ya. Bukan usaha yang besar yang sudah berbadan hukum atau PT, yayasan. Bukan begitu dimaksud. Yang dimaksudkan dalam syarat mendirikan perseroan perorangan, dia harus dalam bentuk usaha mikro dan usaha kecil. Nah, yang terakhir modalnya maksimal itu 5 miliar. Ya. Untuk registrasi akun, teman-teman sekalian, silakan buka saja. Anda bisa membuka sekarang aplikasi ahu.go.id, ya. Di dalamnya itu ada aplikasi, Anda buka aplikasi pendaftaran perseroan perorangan. Yang saya sebutkan tadi tahapan-tahapannya, mendaftarkan akun dulu, kemudian login, ya, kemudian kita ngisi formulir pernyataan, dan terakhir pasti Anda akan menerima sertifikat, ya, sertifikat pendaftaran perseroan perorangan. Itu Anda bisa download dan Anda bisa cetak sendiri, ya. Nah, kemudahan-kemudahan yang kita peroleh ketika kita memperoleh sertifikat perseroan perorangan, kita akan bisa lebih mudah melakukan perjanjian dengan pihak bank, atau lebih mudah akses kita kepada bank, kita lebih dipercaya karena kita sudah berstatus badan hukum. Dengan pihak lain kita akan bisa lebih mudah bertransaksi karena pihak lain itu percaya, memiliki pruden terhadap usaha kita karena usaha kita sudah memiliki status badan hukum. Dan yang terakhir, kemudian terakhir, PPh sudah untuk pajak penghasilan kita di bawah, rendah untuk perseroan perorangan. Dan kemudahan selanjutnya tidak perlu disampaikan dalam lembaran berita negara. Khusus untuk pendirian perseroan perorangan tidak perlu, ya, didaftarkan atau diumumkan dalam lembaran berita negara. Mungkin itu saja sebagai sedikit pemahaman atau edukasi, ya, terkait dengan pendaftaran perseroan perorangan. Semoga para pelaku usaha, khususnya di Provinsi Gorontalo, bisa mendaftarkan usahanya menjadi perseroan perorangan. Dan ini yang kami harapkan, agar itu kita memperoleh kemudahan-kemudahan yang saya sudah sampaikan tadi. Dan untuk pendaftarannya gampang dan mudah. Jangan lupa kunjungi halaman, ya, aplikasi ahu.go.id. Sekian, sampai ketemu lagi kita dengan topik-topik yang lebih menarik, ya, terkait dengan layanan hukum di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Sekian,
Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.